Kita semua hidup di antara dua tanda mutlak, awal dan akhir. Kita dibentuk oleh permulaan yang hebat, dan kita berjalan menuju batas yang tak terhindarkan. Tapi, apa sebenarnya tanda-tanda ini? Dan yang lebih penting, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pemahaman bahwa segala sesuatu, mulai dari bintang hingga peradaban, memiliki batas waktu? Ini bukan hanya tentang takdir, melainkan tentang kesadaran. Mari kita mulai dengan skala terbesar yang bisa kita bayangkan, kosmologi. Bagi sains, awal semesta ditandai oleh momen yang dikenal sebagai Big Bang. Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Itu adalah ledakan fundamental, sebuah titik singularitas yang panas dan padat yang mengembang. Menciptakan ruang, waktu, dan materi seperti yang kita kenal, itu adalah tanda awal yang paling dramatis. Bayangkan, seluruh kosmos yang kita lihat, semua galaksi, bintang, planet, bahkan atom di dalam tubuh kita, berasal dari titik tunggal yang lebih kecil dari sebutir pasir. Ini adalah momen di mana semua potensi terkandung dalam satu titik, siap untuk meledak menjadi keberadaan yang tak terbatas. Saat kita menatap langit malam, kita sebenarnya sedang melihat gema dari permulaan besar itu. Cahaya bintang dari masa lalu yang menceritakan kisah kelahiran alam semesta kita. Big Bang bukanlah sekadar teori. Ia adalah pengingat bahwa di balik semua kompleksitas, ada sebuah permulaan yang sederhana namun sangat kuat. Namun, jika ada Big Bang, maka pasti ada tanda akhir kosmik. Meskipun ada beberapa teori yang saling bersaing. Teori yang paling diterima saat ini adalah kematian panas atau heat death. Semesta kita terus mengembang, mempercepat pemisahan galaksi dan bintang. Akhirnya, energi akan tersebar sangat merata sehingga tidak ada lagi energi yang tersedia untuk mempertahankan proses apapun. Bintang-bintang mati, lubang hitam menguap, dan semesta menjadi gelap, dingin, dan statis secara mutlak. Tanda akhir kosmik adalah kegelapan abadi. Ini adalah gambaran akhir yang sunyi dan tenang, bukan kehancuran yang berapi-api. Bayangkan semesta yang begitu luas dan tua, di mana cahaya terakhir telah pada miliaran tahun lalu. Tidak ada lagi energi untuk menciptakan bintang baru, tidak ada lagi panas untuk menopang kehidupan. Ini adalah entropi dalam skala tertinggi, di mana semua keteraturan telah larut menjadi kekacauan yang seragam dan dingin. Gambaran ini mungkin terdengar menakutkan, tetapi ia mengajarkan kita tentang betapa berharganya energi dan keteraturan yang kita alami saat ini, di era di mana semesta masih muda dan penuh kehidupan. Dari skala galaksi, mari kita turun ke skala biologis yang jauh lebih akrab. Di sini, awal dan akhir adalah bagian dari siklus yang konstan. Tanda awal kita adalah kelahiran dan pertumbuhan. Didorong oleh cetak biru yang luar biasa, yaitu DNA setiap sel, setiap organisme. Membawa pesan untuk beradaptasi, bereproduksi, dan bertahan hidup. Ini adalah potensi murni. Pikirkan tentang benih kecil yang tumbuh menjadi pohon raksasa, atau telur yang menetas menjadi burung yang terbang bebas. Setiap kehidupan dimulai sebagai sebuah janji, sebuah kode genetik yang membawa instruksi kompleks untuk menjadi sesuatu yang lebih besar. DNA adalah arsip kuno, membawa jejak evolusi jutaan tahun, namun juga merupakan cetak biru untuk masa depan. Awal biologis adalah keajaiban organisasi, di mana molekul sederhana berkumpul untuk membentuk kehidupan yang kompleks, penuh dengan potensi untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Ini adalah bukti bahwa kehidupan selalu mencari cara untuk memulai lagi. Lalu datanglah tanda akhir biologis, kematian. Namun, dalam ekosistem, kematian sebuah organisme bukanlah kehancuran, melainkan sebuah transformasi. Ini adalah proses dekomposisi yang mengembalikan nutrisi penting ke dalam tanah, menjadikannya sumber daya yang dibutuhkan untuk tanda awal bagi generasi berikutnya. Biologi mengajarkan kita bahwa akhir hanyalah syarat mutlak bagi awal yang baru. Sebuah penutupan siklus yang esensial. Ketika sebatang pohon tua tumbang di hutan, ia tidak lenyap begitu saja. Tubuhnya perlahan diurai oleh jamur dan bakteri, melepaskan karbon, nitrogen, dan mineral kembali ke tanah. Nutrisi ini kemudian diserap oleh pohon-pohon muda di sekitarnya, memberi mereka kekuatan untuk tumbuh tinggi. Demikian pula, ketika seekor hewan mati, tubuhnya menjadi sumber makanan bagi organisme lain, melanjutkan aliran energi dalam rantai makanan. Kematian bukanlah titik akhir, melainkan jembatan yang menghubungkan satu generasi dengan generasi berikutnya. Ini adalah pelajaran paling mendasar dari alam
untuk adanya kehidupan baru. Harus ada ruang yang ditinggalkan oleh yang lama. Siklus ini memastikan bahwa kehidupan terus berlanjut. Sekarang, mari kita lihat sejarah manusia sebuah skala yang mungkin paling relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, peradaban. Para sejarawan, dari Arnold Toynbee hingga Ibn Khaldun, telah mengamati bahwa peradaban mengikuti pola yang berulang. Tanda awal peradaban adalah hal-hal seperti inovasi, perkembangan bahasa dan sistem hukum, serta munculnya persatuan di sekitar tujuan bersama. Ini adalah periode kejayaan. Bayangkan masa-masa awal Republik Romawi, di mana hukum dan keteraturan diciptakan. Atau era pencerahan di Eropa, yang melahirkan ilmu pengetahuan modern dan gagasan tentang hak asasi manusia. Peradaban lahir dari kreativitas kolektif, dari kemampuan manusia untuk bekerja sama demi tujuan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka membangun kota-kota megah, namun peradaban tidak abadi. Tanda akhir mereka jauh lebih menyedihkan, seringkali ditandai oleh dekadensi, bukan bencana eksternal. Khaldun mencatat bahwa tanda keruntuhan seringkali meliputi ketimpangan sosial yang ekstrem, korupsi yang merajalela di antara elit, dan yang paling mematikan, pengabaian terhadap nilai fundamental yang menyatukan mereka di awal. Runtuhnya sebuah kekaisaran bukanlah ledakan tunggal, melainkan perlambatan bertahap yang disebabkan oleh penyakit internal. Kekaisaran Romawi tidak runtuh dalam semalam. Selama berabad-abad, fondasinya terkikis oleh korupsi politik, kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang semakin lebar, dan hilangnya kepercayaan pada institusi. Masyarakat menjadi apatis, dan solidaritas sosial yang pernah menjadi kekuatan mereka mulai memudar. Pelajaran dari sejarah adalah bahwa ancaman terbesar bagi sebuah peradaban seringkali datang dari dalam. Ketika sebuah masyarakat melupakan nilai yang membuatnya besar, ia mulai membusuk dari dalam, menyiapkan panggung untuk keruntuhannya sendiri. Lalu, apa pesan filosofis dari semua siklus ini? Mengapa kita perlu memahami alfa dan omega? Pesan utamanya adalah kesadaran waktu. Jika Big Bang, sel, dan Roma semuanya memiliki batas waktu, maka hidup kita sendiri pun pasti fana. Filosofi mengajarkan kita bahwa kefanaan bukanlah kutukan. Itu adalah dorongan terbesar untuk bertindak. Jika semuanya pasti berakhir, maka momen di antara awal dan akhir yaitu saat ini menjadi sat-sat hal yang benar-benar kita miliki. Kita didorong untuk menghargai potensi di awal dan untuk meninggalkan warisan yang layak di akhir. Para filsuf Stoik, seperti Seneca dan Marcus Aurelius, sering merenungkan kematian bukan untuk menjadi murung, tetapi untuk menghargai kehidupan. Dengan menyadari bahwa waktu kita terbatas, setiap hari, setiap jam, setiap napas menjadi jauh lebih berharga. Kesadaran akan akhir mendorong kita untuk tidak manda kebahagiaan, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan, dan untuk hidup dengan niat dan tujuan. Momen sekarang ini adalah arena di mana kita bisa bertindak, mencintai, belajar, dan menciptakan makna. Memahami tanda awal dan akhir bukanlah untuk menciptakan rasa takut akan akhir yang tak terhindarkan. Sebaliknya, itu seharusnya membangun kesadaran mendalam akan pentingnya proses yang terjadi di antaranya. Dari kehancuran bintang kuno, muncul materi untuk membuat planet baru. Dari abu peradaban yang runtuh, muncul pelajaran yang membangun masyarakat yang lebih baik. Dalam setiap akhir, selalu ada benih untuk sebuah permulaan. Tugas kita bukanlah menghentikan siklus ini, melainkan menjalaninya dengan penuh makna dan tujuan. Siklus ini mengajarkan kita tentang ketahanan dan harapan. Bahkan setelah kematian panas alam semesta, siapa yang tahu apa yang akan muncul dari kehampaan itu? Mungkin ada hukum fisika lain yang belum kita fahami. Dalam hidup kita sendiri, akhir dari satu bab seperti kehilangan pekerjaan atau berakhirnya sebuah hubungan seringkali menjadi awal dari babak baru yang tidak terduga dan bahkan lebih baik. Jadi, mari kita hadapi siklus ini bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa ingin tahu dan keberanian. Mari kita hidup sepenuhnya di antara awal dan akhir kita, menciptakan warisan yang akan menjadi benih bagi permulaan yang baru. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten lainnya.